Kumpulan ini diberi nama perkumpulan ini bernama Society for Free Radical Biology and Medicine. Apa artinya? Bahwa perkumpulan ini sangat menaruh perhatian, sangat ingin membantu masalah oleh umat manusia terhadap apa? Terhadap radikal bebas. Ya, pendekatannya adalah dengan menggunakan produk-produk yang berbasiskan untuk mengatasi free radical. Ya, tapi sejak tahun 2007 mereka sejak adanya penemuan Ridok ini, mereka mengganti namanya. Bayangkan ya, satu perkumpulannya berganti nama sejak ada penemuan Ridok. Diberi nama adalah Society for Ridok Biology and Medicine. Apa artinya? Bahwa dunia ilmu pengetahuan sangat menaruh harapan pada penemuan daripada redox signaling. Ya, redox berdampak pada semua sistem dan fungsi yang utama di dalam tubuh kita, di mana di dalam tubuh kita banyak sekali fungsi sistem, ya, ada fungsi otot, fungsi kardiovaskular, fungsi endokrin, fungsi pernafasan, fungsi kerangka atau tulang dan lain-lain sebagainya. Ya, ini adalah sangat luar biasa, Bapak Ibu, dan redox sangat eh, sangat dibutuhkan ya untuk adanya pertumbuhan atau jalannya sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita. Jika saja ada satu masalah yang terjadi pada sistem gangguan fungsi sistem ini, maka menyebabkan kesehatan yang optimal sangat sulit dicapai. Redox juga bermakna sebagai cell signaling. Apa itu cell signaling? Sel signaling ada satu jaringan komunikasi yang sangat kompleks di dalam tubuh kita yang automatically terjadi, ya, di mana ada satu sel berkomunikasi dengan sel yang lainnya, ya, dalam rangka apa? Untuk mencapai homeostasis dalam tubuh kita. Jika saja adanya masalah di dalam sel signaling yang sangat penting ini, maka kesulitan daripada mendapatkan kesehatan yang optimal juga sangat sulit kita capai. Sebagai contoh, Bapak Ibu, adanya rumah kebakaran. Ini mewakili masalah-masalah kesehatan yang ada dalam tubuh kita, ya. Apa yang terjadi kalau kita melihat ada rumah kebakaran, maka mungkin kita teriak-teriak, ya, minta tolong ya orang untuk segera memadamkan api. Kalau zaman sekarang kita gunakan smartphone kita untuk kita apa? Hubungi pemadam kebakaran. Nah, apa yang terjadi jika saja sinyalnya itu hanya 1 atau 2 bar? Atau mungkin baterainya itu adalah lowbat. Apa yang terjadi? Maka pemadam kebakaran tidak tahu di mana lokasi kebakaran dan dia standby saja. Akhirnya rumah ini terus terbakar. Dan tahukah Anda ya, analoginya pemadam kebakaran ini adalah mungkin suplemen yang banyak kita gunakan, mungkin herbal yang kita gunakan, mungkin juga apa? Obat yang kita gunakan. Kita selalu menyalahkan bahwa obatnya kurang paten, herbalnya kurang mantap, kenapa di tempat yang di lain orang bisa, di saya nggak bisa. Ini ternyata masalahnya adalah komunikasi antar sel dan tubuh kita tidak lagi ada. Dan juga komunikasi antar sel ini juga tidak dipahami oleh dunia-dunia perobatan yang ada di rumah sakit, Bapak Ibu. Karena apa? Sibuk untuk apa? Melengkapi peralatan-peralatan yang luar biasa, peralatan untuk mengetes tubuh manusia, melengkapi pengetahuan terbaru, tapi tidak ada ya hal-hal yang membantu untuk meningkatkan komunikasi sel dalam tubuh kita. Dan sekali lagi, redox dari Asia Global ini ada satu-satunya produk yang ada, ya, yang untuk apa kita top up apabila sistem komunikasi sel di dalam tubuh kita tidak lagi mencapai optimal. Inilah hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini hanya ada satu-satunya di dunia, ya. Redox signaling molekul ini sebetulnya di dunia ini ada 2, yaitu ada yang dibuat oleh Asia Global, ya, si botol biru tadi, dan juga redox signaling molekul ini juga diproduksi di dalam tubuh manusia, Bapak Ibu, di dalam mitokondria sel, ya. Ini molekul-molekul berasal dari dalam tubuh. Apa kepentingannya? Kepentingannya apa? Ada 4, Bapak Ibu, untuk melindungi, untuk mendeteksi, untuk memperbaiki dan juga menggantikan sel-sel yang telah rusak. Inilah kepentingan daripada redox, ya. Dan meskipun ya secara alami diproduksi dalam tubuh manusia, tapi ada hal-hal yang membuat produksinya itu menurun. Misalnya apa? Bertambahnya usia, ya. Makanya apa? Jarang sekali kita temui di level anak-anak ya atau remaja di bawah 20 tahun, Bapak Ibu, mengalami masalah-masalah seperti orang yang sudah usia 40-50 misalnya apa? Kena apa misalnya cancer lah, kena penyakit apa stroke lah,
nggak ada kita dengar ya, misalnya ketemu seorang ibu, Bu, mana si Bayu kok nggak sekolah? Oh, dia nggak sekolah, pasam, lagi stroke dia, nggak pernah kita dengar. Relatif ya, secara umum mungkin satu dua ada, tapi secara umum tidak ada pada anak-anak terjadi hal-hal yang banyak terjadi di usia-usia dewasa ya. Itu banyak penyakit yang seperti itu munculnya di usia 40, 50, 60, 70 atau 80 ya. Tapi tetap saja meskipun itu oke, Bapak Ibu, tetap saja bahwa redox ini lebih daripada 2 dekade dikatakan adalah tidak mungkin. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah hampir 2 dekade, jutaan dolar dikucurkan dalam bentuk research and development dan juga beberapa paten telah dikeluarkan, akhirnya ya tibalah akhirnya di tahun 2007 ilmuwan daripada Asia Global mencapai hal-hal yang mustahil tadi, yaitu apa? Berhasil membuat dan menstabilkan redox signaling molekul di luar tubuh manusia dalam keseimbangan yang sempurna sama seperti ditemukan di sel-sel kita yang sehat. Dan ini adalah pertama dan satu-satunya di dunia hingga kini redox signaling supplement. Ya, redox juga telah mengalami 3 step proses yang telah dipatenkan. Yang pertama adalah dibuatnya dari air dan garam, Bapak Ibu. Air dan garam murni. Ini adalah kenapa air dan garam? Karena sama seperti yang ditemukan di dalam sel-sel tubuh kita, ya. Dan di langkah kedua, air dan garam ini dipecahkan menjadi apa? Atom-atom bebas yang terpisah satu sama lain ya. Ada natrium, ada klor, ada juga H, ada juga O gitu ya. Dan kemudian direstrukturisasi ya atom-atom ini ya, diberikan apa ya, banyak sekali proses-prosesnya itu ya yang memang tidak kita pahami sebagai orang awam, kemudian direstrukturisasi menjadi apa? Molekul redox yang stabil. Ini ada oksigen reaktif, pertama kali di dunia oksigen reaktif itu bisa dibotolkan ya. Jadi kenapa dia memang hebat Bapak Ibu? Karena oksigen reaktif itu seperti halnya percikan api. Nggak mungkin kita kita tampung percikan api dan botol kan? Atau juga petir, nggak mungkin kita ambil petir tersebut kita masukkan di dalam botol. Nah inilah si botol biru redox signaling molekul, dan setelah 5 tahun berikutnya Asia Global telah berhasil menciptakan satu bentuk yang lebih hebat lagi, ada Renew 28, di mana kandungannya 2 kali lipat molekul redox yang terkandung Renew 28 ya. Tadi sore Bapak Ibu saya nggak tahu entah lagi dari mana tiba-tiba kok tangan gatal sekali ya. Itu ternyata saya oleskan sekali masih gatal, saya oleskan lagi 2 kali, agak berkurang, saya oleskan 3 kali, dan saya udah melupakannya dan saya baru tersadar setelah 1 jam, yang gatal tadi kok hilang ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada rasa-rasa sakit, gatal atau apa, jangan lupa Anda aplikasikan 3 kali. 1 kali itu belum mempan ya. Nampaknya seperti itu dari pengalaman-pengalaman yang saya hadapi ya. Dan redox telah divalidasi secara sains oleh pihak ketiga yang independen. Yang pertama telah dipatenkan, ada 7 aktif paten dan juga adanya lebih daripada 200 trade secret, dan juga telah disertifikasi di Bioagility Lab ya. Ini merupakan jaminan untuk kita ya bahwa di dalam si botol biru maupun Renew 28 terkandung molekul redox signaling yang stabil. Dan di apa yang ketiga telah dilakukan pengujian daripada Renew 28 di Dermates Jerman ya, studinya mengambil waktu 4 minggu dan ternyata berhasil meningkatkan elastisitas dan juga mengatasi kerut-kerutan ya di kulit sebanyak 20%. Dan juga di Stephen Excellent and Research juga telah dilakukan studi Bapak Ibu, yaitu 16% terjadi improvement di dalam pembaruan kulit. Dan juga di North Carolina Research Campus oleh Dr. David Nieman telah dilakukan mau studi, yaitu pemberian redox kepada tikus ternyata meningkatkan energi atau juga endurance daripada tikus tersebut. Dan juga bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, Anda dibantu olahraga menggunakan redox itu juga ternyata mampu untuk mengatasi belly fat. Dan yang ketujuh, yang keenam, ini yang sangat menarik, yaitu terjadi ekspresi genetika ketika Tourette Laboratories menguji kepada 60 sampel orang selama 8 minggu. Ternyata ada beberapa hal yang secara garis besarnya Bapak Ibu ada 5 hal yang diuji. Ternyata penggunaan redox ini mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkat, dan juga mengatasi inflamasi, yaitu sakit-sakit di badan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Dan yang keempat adalah pencernaan yang sehat.
ya. Dan yang kelima, modulasi hormon, yaitu terjadinya keseimbangan di dalam hormon. Ini banyak sekali dialami oleh wanita terutama ya. Banyak sekali yang beginilah, yang begitu persoalan hormonnya. Dan ini adalah ada 5 yang besar ini, dan sebetulnya ini adalah banyak di apa ya, banyak diderita orang, kebanyakan orang Bapak Ibu ya. Di perempuan banyak terjadi gangguan-gangguan hormonal, dan secara umum juga sistem kekebalan tubuh juga banyak terjadi. Pada level anak-anak pun terjadi ya. Kadang-kadang saya suka dengar, kamu jangan minum es, oh kamu jangan mandi hujan, ya nanti kamu sakit. Padahal nggak ada urusannya. Ya, es selalu ada, hujan selalu ada. Kalau anak-anak kena hujan saya dia sakit, berarti sistem kekebalan tubuhnya itu sangat rendah Bapak Ibu. Dan ingin saya sampaikan ya, tadi ada 5, tapi salah satu saja ya, yaitu percobaan pada early growth response 1, ternyata memberikan 15 cabang tambahan. Ya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah terjadinya perbaikan pada insulin resistant signaling. Yaitu apa? Ini ada orang-orang yang mengalami diabetes mellitus. Banyak orang-orang diabetes udah suntik insulin Bapak Ibu. Sebetulnya itu adalah bukan kegagalan pankreas memproduksi insulin atau kegagalan beta pankreas memproduksi insulin, tapi terjadinya resistensi insulin ke dalam sel ya. Dan juga mengatasi fungsi daripada tiroid yang bermasalah. Banyak sekali ini gangguan ini, penyakit mematikan ya. Dan yang ketiga itu ada terjadinya peningkatan daripada kesuburan ovarian infertility gene, genetika ya. Jadi para ahli sangat setuju bahwa stres oksidatif ada faktor resiko kesehatan nomor 1 ya, yang ngeling kepada penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan di percobaan berikutnya, itu terhadap NRF2 pathway ya. Ternyata di pemeriksaan ini Bapak Ibu, pengujian ini ternyata apa? Didapati bahwa meskipun ridok bukan antioksidan, tapi dia mampu mengaktisipasi master antioksidan dalam tubuh kita. Yaitu apa? Pertahanan tubuh kita Bapak Ibu ya, yang sudah diberikan Tuhan ya. Inilah yang mengapa akhirnya satu perkumpulan tadi menjadi apa ya namanya, menjadi Redox Biology and Medicine, karena adanya percobaan ini. Meningkatnya glutathione peroksida sebanyak 800% atau 8 kali lipat ketika penggunaan 72 jam pertama Bapak Ibu. Nah ini udah jaminan. Jadi yang pakai Redox jangan Anda ngomong, wah ini nggak ada hasil, parameternya apa? Karena ini udah diuji bahwa ya di dalam pengujian ini 72 jam pertama meningkat 800% glutathione peroksida, dan juga superoxide dismutase meningkat 500% atau 5 kali lipat ya. Dan juga penggunaan Redox mampu menurunkan oksidasi LDL, dan juga yang paling hebat lagi menurunkan oksidasi yang terjadi pada level DNA. Kerusakan-kerusakan DNA juga mampu diatasi. Bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang mengatakan, oh produk saya juga bekerja pada level sel ya, ini ada nanoteknologi. Nah, tapi tahukah Anda bahwa Redox bukan hanya nanoteknologi, 100 kali lipat lebih bagus daripada nanoteknologi. Lebih kecil lagi. Kalau nano itu udah 10 pangkat minus 9 ya. Nah, ini ditambah 100 kali lipat lebih kecil ya. Mungkin bisa jadi 100, berarti minus 11, bukan minus 9 lagi ya. Nah, jadi meskipun ya sekali lagi ini ada bukan antioksidan, tapi ternyata berdampak pada kesehatan antioksidan, dan ini sangat-sangat menakjubkan Bapak Ibu. Redox telah memiliki sertifikasi halal dari Ivanka. Kenapa Ivanka? Karena ini ada perusahaan global ya. Jadi jangan berharap Anda bahwa Redox memiliki sertifikasi halal dari MUI. Karena apa? Sertifikasi halal dari MUI itu hanya berlaku hanya untuk Indonesia Bapak Ibu. Bayangkan perusahaan ini beroperasi di 33 negara. Indonesia negara 34. Jadi dia nggak perlu lagi untuk mengambil halal MUI, karena apa? Dia memiliki halal yang bersifat global. Ini diterima, masuk mana negara maupun diterima. Mau masuk Malaysia diterima, Indonesia, Singapura, Jerman, manapun Bapak Ibu ya. Karena ini adalah jawatan halal global atau dunia. Ini adalah foto-foto saya waktu berkunjung ke pabrik. Saya senang sekali sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil mengunjungi kantor pusat di Salt Lake City, ya, Utah, dan juga pabriknya berjarak 200 meter dari kantor. Dia terpisah Bapak Ibu. Ya, ini foto paling kanan. Ini ada foto di depan pabrik, ya. Tapi yang di tengah itu kita meeting dengan
eksekutif perusahaan ya. Di situ juga ada juga Tyler Norton ya, ada juga Mr. Jok ya. Sebelah Mr. Jok ada Scott Aldred, COO dan lain sebagainya ya. Ini kita benar-benar meeting dengan pemilik perusahaan ya. Ini ada gambar sebelah kiri atas itu ada foto di depan pabrik, dan di belakang itu foto itu ada gambar tong-tong besar, ada tulisan ASEA. Itulah proses-proses ya pemurnian daripada air ini untuk dicampurkan dengan garam dan jadilah kemudian diberi kasih tegangan ini, ada teknologi yang bekerja di sana, dan ini semua sistemnya robot Bapak Ibu ya. Jadi yang bekerja di pabrik ini saya kira hanya ada 20 orang. Saya tanya waktu itu, ini kapasitas sekarang ini kan ASEA ada 33 negara. Saya bilang, ini kapasitas pabrik baru berapa persen? Oh, ini baru 10%. Wah, saya bilang, berarti perusahaan ini siap untuk beroperasi untuk apa? Mungkin 200 negara ya. Karena apa? 33 negaranya baru 10% Bapak Ibu. Ini belum beroperasi secara penuh ya. Inilah foto-foto di bawah ini, foto-foto yang sangat saya suka. Karena apa? Kita benar-benar diterima dengan sangat keramahan ya oleh Tyler Norton. Oke ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Jadi Redox ini untuk apa? Untuk memberdayakan orang merasa lebih baik daripada sebelumnya, dan juga sebagian besar orang mengatakan ini missing link. Mereka mungkin sudah sakit lama ya, ketika gunakan Redox mereka mendapatkan lagi manfaat kesehatan dan juga kesehatan dan vitalitas yang lebih baik ya. Redox tidak hanya digunakan untuk orang-orang yang masalah kesehatan, tapi Redox bagus juga digunakan orang-orang yang ingin sehat ya, untuk mempertahankan kesehatannya, untuk endurance, ketahanan secara fisik dan juga recovery. Ini banyak orang-orang olahraga ya, habis olahraga tuh penat, capek ya, lemes, loyo ya. Itu berarti butuh satu recovery, dan Redox sangat menunjang untuk itu. Dan Redox digunakan oleh atlet-atlet ini nggak ada yang dibayar Bapak Ibu ya, karena Redox tidak pernah mengendorse atlet manapun ya untuk gunakan, tapi Breja Larsen, Cody Miller adalah orang yang memang dengan secara proaktif, secara mandiri, secara pribadi menggunakan Redox ya. Jadi ini adalah bukan orang-orang yang dibayar atau endorse ya, nggak ada endorsement ya untuk mereka, dan mereka dengan senang hati menggunakan Redox signaling molecule. Ya, ini ada beberapa contoh dari penggunaan Renew. Bayangkan mengatasi masalah-masalah kerutan-kerutan ini terjadi hanya penggunaan 28 hari Bapak Ibu, dan juga masalah-masalah berhubungan dengan jerawat ya, flek-flek pada kulit ya. Karena apa? Redox juga memperlancar sirkulasi darah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita gatal-gatal jangan bayangkan ini hanya mengatasi gatal-gatal mungkin itu ada bakteri atau virus, tapi juga dia memperlancar peredaran darah. Ini luar biasa ya. Dan mengatasi tanda-tanda penuaan dan lain sebagainya ya, dan juga mengatasi sakit-sakit di badan. Kemarin kita roadshow di Padang dan Pekanbaru serta Palembang, 100% orang-orang yang menggunakan Renew 28 mengatakan ada yang langsung sembuh Bapak Ibu. Ya, ada yang mengatakan tadinya level sakitnya 8 sekarang menjadi 2, 3 atau 4 ya. Jadi benar-benar ini terjadi secara spontanitas di dalam acara ya, nggak ada satu orang pun yang mengatakan nggak ada efek atau nggak berhasil. Semuanya berhasil. Ternyata sakitnya sudah berkurang, atau bahkan ada 2 daripada 5 orang mengatakan sembuh, hilang sama sekali sembuh ya. Ini sesuatu hal yang hebat ya Bapak Ibu. Dan ini contoh penggunaan Redox dan Renew terhadap Rosie. Rosie usia 84 tahun, lihat dia ya udah serba turun kulit-kulitnya. Penggunaan selama 7 minggu saja. Lihat, bayangkan Bapak Ibu, berbeda sekali. Ini Rosie setelah gunakan 2 tahun, Rosie setelah gunakan 3 tahun, dan Rosie setelah menggunakan 6 tahun ya. Dan ini sekali lagi penemuan Bapak Ibu ya, nggak sama dengan produk kesehatan yang ada, yang dibuat dari komposisi zat gizi yang saya sebutkan tadi. Dan sekali lagi ini juga kita memiliki ya satu bentuk lain teknologi Redox, yaitu apa? Untuk perawatan kulit wajah ya, atau Renew Advance. Ini tersedianya ada 4 produk, yaitu ada toner, cleanser, serum, dan juga moisturizer dalam satu kemasan box ya. Dan ada juga multivitamin mineral ya, kita juga memiliki ada Source merupakan multivitamin mineral, Biomi merupakan prebiotik dan probiotik ya. Banyak sekali orang-orang mencari ini Bapak Ibu. Tapi kebanyakan di pasar hanya ada prebiotik atau probiotik, mereka terpisah. Tapi apa yang dibuat Redox ini adalah full spectrum ya untuk kesehatan pencernaan. Prebiotik dan probiotik ya, dan juga omeganya bukan hanya omega 3, ada omega 9, omega 12, omega semuanya banyak banget nih ya yang omega ini.
Dan LifeMake itu adalah untuk antioksidan yang sangat aktif ya untuk mengatasi kerusakan-kerusakan pada sel ya. Dan Ridok menyiapkan semua kesehatan seluler yang lengkap ya. Apa maknanya tukang-tukang ini? Tukang-tukang itu adalah ibaratnya Ridok Bapak Ibu. Mungkin Anda minum obat. Kenapa Anda nggak sembuh? Obat nggak tahu mau pergi kemana dia, karena nggak ada tukang yang nganterin. Ya, mungkin Anda gunakan nutrisi, nutrisi pun nggak tahu, karena apa? Nggak ada tukangnya, itu hanya bahan baku Bapak Ibu. Jadi penting sekali di dalam kita menggunakan apapun ya, kita makan, kita minum obat ya, perlu sekali ada orang yang menyampaikan sebagai cell signaling yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Oke, ini sekali lagi penemuan dan sedikit mari kita ulas bagaimana perusahaan ini terbentuk Bapak Ibu ya. Perusahaan ini adalah jadi satu leburan jadi satu menjadi namanya Asia Global ya dari 2 perusahaan biotech. Jadi perusahaan ini sama sekali bukan perusahaan network marketing sebelumnya. Ini adalah 2 perusahaan biotech yang mereka lebur menjadi satu menjadi namanya ASEA. Yang pertama ada Medical Immune Research ya, namanya saja udah berbau apa tuh? Medical Immune Research ya, riset untuk imunitas, riset untuk kesehatan ya. Dan yang satu lagi ada Medical Discovery Incorporated, yaitu satu perusahaan yang menemukan ya untuk masalah-masalah untuk mengatasi masalah kesehatan ya. 2 perusahaan ini dibeli oleh Ferdis Norton ya. Mereka diperkenalkan Bapak Ibu ya. Ferdis Norton ini bapaknya dan anaknya Tyler Norton. Ferdis saat ini sudah pensiun, Bapak Ibu ada di belakang layar saja. Saya juga waktu saya ke Amerika ke pabrik ataupun ke kantor tidak jumpa dengan Ferdis Norton, udah sibuk dengan cucu ya, tapi pewarisnya itu ada Tyler Norton ya. Mereka dua-duanya adalah bukan sama sekali nggak mengerti bisnis network marketing atau MLM. Ferdis Norton ada seorang pebisnis, Tyler Norton itu ada seorang yang ahli di bidang keuangan Bapak Ibu. Dan mereka diperkatakan ya perusahaan biotech yang dah tidak lagi mampu membiayai hasil risetnya. Ya tidak bisa meneruskan risetnya, akhirnya jual, mereka beli dan mereka stabilkan ya. Yang stabilkan mereka rekrut yaitu Dr. Gary Samuelson ya. Jadi banyak sebenarnya, tapi melihat kegigihan daripada Ferdis, akhirnya dia coba dan dia juga sangat kaget ternyata dia mampu menstabilkan ya. Banyak sekali coba-coba beberapa orang, 40 orang, 80 orang, 135 orang, akhirnya kehebatan daripada dok mengatasi perusahaan farmasi besar dan perusahaan farmasi ingin membeli ya. Jika saja perusahaan farmasi ini berhasil membeli Bapak Ibu, maka pertemuan malam ini nggak pernah ada ya, nggak pernah ada ya. Karena apa? Karena sudah dibeli nggak boleh lagi, jadi hanya bisa diresepkan oleh dokter. Kita semua nggak ada yang bisa melakukan sebagai reseller daripada teknologi ini ya. Akhirnya Ferdis dia fokus kepada banyak orang, dia bilang ini memberikan manfaat ke semakin banyak orang. Itulah salah satunya mereka lakukan, akhirnya mereka membuat perusahaan ini menjadi perusahaan network marketing, padahal mereka nggak punya pengalaman ya. Seperti itu, karena mereka tolak, akhirnya jadilah pertemuan yang kita buat malam ini seperti itu. Jadi kita harus tahu ya bahwa perusahaan ini ada bukan perusahaan network marketing sebelumnya ya. Lantas bagaimana kita bisa menceritakan teknologi ini atau menyampaikan ya teknologi ini ke banyak orang ya. Yang pertama adalah pendidikan yang seperti saya buat malam ini Bapak Ibu, ini ada penjelasan kepada Anda semuanya, mungkin Anda baru kali ini mendengarkan Redox ya, dan juga pengalaman pribadi saya udah gunakan 1,5 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar saya merasakan manfaat sangat positif, padahal 17 tahun sebelumnya saya biasa makan suplemen, terbiasa. Ya, sampai suplemen yang bintang 5 pun udah saya gunakan Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar bukan hanya yang biasa-biasa saja ya, saya udah punya pengetahuan banyak di situ, tapi terus terang berbicara Redox ini ada sesuatu yang melengkapi daripada sesuatu hal yang nggak pernah saya gunakan sebelumnya ya. Dan yang ketiga adalah kita berbagi secara alami berbagi pada orang lain mengenai manfaat apa yang didapatkan dengan penggunaan Redox. Banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang telah dibantu selesaikan dengan Redox, hampir saya lihat semua masalah kesehatan mampu diatasi. Ya. Dan ini adalah program rujukan dari mulut ke mulut, Bapak Ibu. Jadi kita adalah bukan pesannya
kita adalah menyampaikan misi daripada Paris Hilton yang ingin membantu kesehatan banyak orang ya. Jadi nggak usah pusing dengan ini apakah perusahaan MLM atau apa gitu yang lain atau perusahaan konvensional, sama saja Bapak Ibu. Bayangkan saja saya pernah bekerja, saya pernah jadi pengusaha, buat saya sama saja gitu ya. Bahkan kalau saya ingin ngomong bahwa network marketing itu lebih mudah daripada saya mengelola perusahaan konvensional. Karena apa? Mengelola perusahaan konvensional Anda harus bagi gaji pada banyak karyawan ya. Waktu itu perusahaan saya ada 30 orang yang bekerja dengan saya, tiap bulan bayar gaji Bapak Ibu. Bayangkan coba ya. Belum lagi mau lebaran ya, kasih hadiah lebaran ya. Tapi dan network marketing saya nggak punya karyawan Bapak Ibu. Saya bekerja dengan tim-tim yang ada ya, hanya itu. Menurut saya ini adalah sesuatu hal yang menarik ya, yang nggak pusing ya. Saya waktu punya perusahaan sangat pusing dan nggak pernah jumpa dengan keluarga, kadang keluar kota dan lain sebagainya. Tapi di network marketing saya bisa bekerja dari rumah, nggak pernah keluar Bapak Ibu. Keluar kemarin sekali keluar pergi tuh ke Padang, ke Pekanbaru ya. Udah gitu balik lagi ke rumah. Ini benar-benar jadi baru udah sekian lama 7 bulan Pak Ladin ada di Asia, baru kemarin saya jumpa dengan beliau ya. Jadi ini simpel-simpel saja ya, jangan Anda alergi karena saya saja mencari kenapa Anda harus alergi gitu ya. Saya pun pernah bekerja pada pada industri yang boleh katakan banyak orang mengatakan oh itu gajinya besar segala macam. Ya tapi buat saya gaji besar nggak pernah jumpa dengan keluarga, masalah buat saya. Memang ada juga orang yang suka dengan yang seperti itu. Oke, ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Jadi Asia menguasai dunia melalui kekuatan dari mulut ke mulut ya, hingga saat ini masih seperti itu yang disampaikan oleh Ferdi sekitar bulan Juni akan dibuka di Indonesia. Mari selesai semua surat menyurat legalitas semua udah oke. Kita juga sudah ada kontrak kerjasama dengan perusahaan warehouse atau logistik di Indonesia dan mungkin April produk sudah dikirim ke Indonesia. Juni mungkin kita sudah resmi dibuka bisnis di Indonesia Bapak Ibu. Tunggu saja dalam beberapa waktu terdekat akan ada pengumuman resmi dari perusahaan. Ini adalah revenue daripada peningkatan omset daripada Asia. Lihat, kalau kita bergabung pada satu perusahaan Bapak Ibu ya, pastikan telah berusia lebih daripada 10 tahun. Itu sangat penting ya. Karena bergabung dengan perusahaan yang baru-baru sekali Bapak Ibu, banyak sekali try and error. Itu banyak pengetahuan yang seperti itu ya. Kita perhatikan ya, dari 2010 omsetnya terus meningkat Bapak Ibu. Meningkatnya bagus sekali ya. Nggak terlalu melonjak, tapi dia benar-benar ya stabil Bapak Ibu. Stabil, ada peningkatan dari sedikit-sedikit terus. Bukan langsung yang meroket, menanjak drastis ya. Kalau naik drastis, wah mungkin ada panik buying di situ ya. Jadi kalau dilihat ini perusahaan yang sangat stabil ya. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa Asia ada perusahaan private company dan perusahaan yang bebas hutang. Tidak punya hutang dan juga menciptakan legacy, yaitu perusahaan yang memikirkan untuk bisa bertahan 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, dan lain sebagainya. Dan ini ada penting diketahui untuk kita bersama bahwa di network marketing ini kita harus punya perusahaan yang memang visinya seperti itu. Karena apa? Banyak daripada kita, termasuk juga saya, sangat kecewa ketika perusahaan hanya beroperasi 5 tahun dan dia keluar dari Indonesia. Itu pun pernah terjadi pada saya, Bapak Ibu. Dan juga ini perusahaan ini memiliki manufacturer standar FDA dan juga NSF ya. Dan juga pengiriman lebih daripada 30 negara, omset lebih daripada 1 miliar dan juga membayar komisi lebih daripada 450 juta dan juga waktu seperti halnya kita lihat review. Ini sekali Bapak Ibu, karena 40 tahun yang lalu kita telah diperkenalkan dengan industri vitamin, mineral, herbal, antioksidan, eksotik jus dan sebagainya. Ya, ada di sini ada magnet, ada air lah segala macam. Industri kesehatan yang seperti itu udah pernah kita tahu ke Anda bahwa 40 tahun ke depan dunia akan ramai menggunakan teknologi redox di dalam produknya Bapak Ibu ya. Paling tidak Asia sudah membuat skincare teknologi redox, multivitamin teknologi redox. Untuk apa ya? Untuk krim-krim untuk kulit teknologi redox dan juga yang digunakan masuk dalam tubuh juga teknologi redox ya. Dan ini adalah sekali lagi teknologi Asia, hanya ada satu-satunya di dunia
Dan juga ini ada satu kategori baru Bapak Ibu, dan memberikan perubahan hidup yang berdampak tinggi, divalidasi secara sains oleh pihak ketiga, dipatenkan tanpa ada persaingan karena baru satu-satunya, dan semua orang membutuhkannya. Saya ingin sampaikan di sini bukan hanya orang membutuhkan, ikan aja membutuhkan Ridok Bapak Ibu. Anda boleh lihat di YouTube ya. Ada tuh distributor dari mana ya? Kalau nggak salah dari Thailand ya. Dia mencoba, ada ikan yang sudah sekarat ya, hidup segan mati tak mau ya, dia ini aja, yang lain-lain pada berenang, teman-teman dia begini aja ya, akhirnya apa, diberikanlah ya Ridok di dalam airnya, nggak sampai 1 menit berlari Bapak Ibu. Itu pernah saya lihat pertama kali, saya bilang udah mati saya, wah luar biasa nih ya. Jadi memang kalau bicara tentang sel, bukan hanya manusia, hewan pun sel. Bukan hanya hewan Bapak Ibu, bahkan bunga pun ada sel. Jadi ini bisa digunakan untuk bunga ya, untuk hewan, ataupun juga untuk manusia. Jadi hebat ini ya. Dan ini adalah hampir tidak ada orang yang mengetahuinya. Inilah yang satu peluangnya Bapak Ibu. Waktu pertama sekali saya ambil, saya yakin ini wah hebat banget. 270 juta penduduk, hanya saya nih yang dapat kesempatan yang pertama gitu ya untuk daftar ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah peluang finansial yang luar biasa, dan saya pun sudah merasakannya. Memang sangat unik ya, sangat hebat, dan produk hampir nggak ada lagi sisa di rumah Bapak Ibu ya. Datang produk banyak pun habis dalam waktu 1 minggu. Ya, oke, lanjut lagi, ini billion dollar teknologi, jangan tunggu-tunggu ya, jangan Anda lakukan ini produk yang memberikan dampak yang tinggi, dan tidak ada orang memilikinya selain Anda, semua orang membutuhkannya, dan hampir tidak ada orang belum tentu mengetahui tentang Redox ya. Dan ini adalah percutian ya, liburan Bapak Ibu, saya udah liburan kedua, alhamdulillah akhirnya saya dan Pak Aladin ya mendapatkan peluang mewakili orang Indonesia untuk berlibur di Chiang Mai, Thailand tanggal 17-21 Mei. Ya, ini lumayan lah, habis lebaran ya, kita udah bisa liburan ya ke Chiang Mai. Jadi Indonesia hanya ada 2, Paladin dapat level 3, saya dapat level 4 ya, lumayan lah ya. Bisa liburan gratis dengan ASEA di tempat Shangri-La, di Shangri-La nih ya, Shangri-La Hotel ya. Ini satu resort ternama di Thailand, di Chiang Mai ya. Dan juga tanggal 21 sampai 23 September kita akan pergi ke Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Bapak Ibu jangan lupakan ini ya. Anda pun berkesempatan, siapapun Anda malam hari ini mendengarkan informasi ini, Anda bisa pergi secara gratis pula. Nanti akan ada challenge bagaimana Anda bisa terbang ke sana gratis ya. Dan saya sudah juga mengawalinya tanggal 19 April tahun lalu 2022 ya, insya Allah saya akan juga ikut lagi nih 21-23 September. Rencana memang akan ada di sana mungkin sebulan sampai 2 bulan, karena apa, sponsor saya mengatakan, Pak Sam, sekalian kalau kita ke Texas nanti kita jelah 52 negara bagian, kita keliling. Oh itu sebelum, nggak apa-apa, itu bukan network marketing. Orang mikir sebulan 2 bulan nggak pulang-pulang, wah gimana bisa? Tapi kita nggak ada yang kita benar, inilah satu hal yang menarik ya. Jadi gimana cara mendaftar Bapak Ibu? Itu daftar kita lagi member ya. Jika Anda membeli paket 200 poin, ada free member Bapak Ibu, nggak perlu bayar member yang 320.000. Jadi kalau paket dasarnya hanya 100 poin ya, paket yang ini udah free member Bapak Ibu ya. Belum paket personal belum ya, tapi paket personal 2 yang 5.320.000, jadi paket 2 bulan Anda hanya perlu bayar 5 juta. Paket family yang 9945 ini dikurangkan lagi 320.000. Ini sampai tanggal 25 bulan Maret ya, 25 Maret ya. Jam 10.59 pastikan itu, jangan mengambil siang atau sore atau malam ya. Tanggal 24 lah katakan gitu ya. Dan juga paket entrepreneur 19 juta 13.000. Kalau ini memang dari awalnya sudah free member Bapak Ibu ya. Semua harga Bapak Ibu akan berubah nanti per tanggal 1 April ya. Jadi pastikan Anda kalau menjoin sebelum April, karena nanti akan ada tambahan surplus sebanyak sen dari harga-harga. Jadi harga ini akan meranjak bertambah, angkanya kurang lebih sekitar 6%. Jadi pastikan Anda join sebelum tanggal 1 April ya. Dan kita ada beberapa program belanja ulang dengan mendapatkan produk gratis, misalnya apa, adanya program loyalty reward program, ada program fast forward dan lain sebagainya, itu bisa
Anda tanyakan pada orang yang mengundang Anda. Ya, oke. Itu saya Bapak Ibu, ada kata-kata yang luar biasa dari Ferris Norton selaku founder pada Asia Global. Dia bilang kita semua sedang mulai sesuatu yang besar dengan tujuan yang besar pula, dan saat ini ada saat di mana kita mulai mempengaruhi masa depan, ya, menawarkan masa depan baru kepada banyak orang, ya, menawarkan peluang baru kepada banyak orang, menyampaikan satu misi kesehatan yang mungkin orang mendapatkan kesehatan yang terbaik di sepanjang hidupnya. Mungkin selama ini nggak sembuh-sembuh ya. Nah, ini ada satu harapan baru yang bisa Anda gunakan, ya. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Pak Aladin Nawi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sam. Cukup pendek ya presentasinya, namun padat gitu ya. Bisa kita tangkap. Namun barangkali bagi yang pertama memang mungkin belum nyambung semua ya. Karena ini memang ilmu baru. Ya, nanti bisa hadir lagi untuk mengikuti lagi 2 atau 3 kali. Nah, nanti akan segera paham gitu ya. Nah, ini suara 100 orang pas ini Pak Bati, ini udah ada yang terlempar gitu ya. Waduh, wah, ya, ada yang kelempar nih Pak. Ada yang terlempar karena ini capacity hanya 100. Ya, alhamdulillah. Betul. Ya, mungkin ini ada testimoni nih Pak. Wah, boleh Pak. Sangat senang mendengarkan testimoni. Siapa Pak yang testimoni? Testimoni. Pak? Halo, Ibu Tiwi ada di sini? Supra TV. Oh, sebentar, mic-nya dulu. Sebentar, Ya, Bu Tiwi. Sebentar, Bu. Sebentar. Ya, udah teriak dia. Ola gitu ya. Silakan Bu Tiwi, di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar Ibu. Ya. Okay. Ibu Tiwi, sebentar. Ya, langsung ke inti ya Bu Tiwi ya. Jadi Ibu Tiwi apa masalahnya, kemudian bagaimana treatmentnya dengan Ibu menggunakan ridho, hasilnya bagaimana gitu ya. Ini masih dalam record ya. Oke. Sebentar. Kenapa apanya begitu ya, gelap Ibu ya. Ibu muka aja yang nampak nih. Cahaya ini ada. Ya. Mungkin ini ya Pak ya. Oh, kursi hitam ya, baju hitam. Oke. Iya. Oke. Itu baru pas ya. Kalau tadi kayak tunggul aja jadinya kan. Ini oke. Ya, malam ini ada testimoni yang luar biasa ya. Ibu Tiwi ini banyak sekali, baik pada diri dia, anak, kemudian juga kepada customer dia. Tapi malam ini dia ingin bercerita tentang bagaimana pengalaman beliau dalam mentreatment anaknya dengan menggunakan ridho. Ya, dipersilakan Ibu Tiwi dikenalkan siapa yang mengenalkan ini. Nah, silakan pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah redok ini dikenakan oleh Pak Aladin. Memang di awalnya saya masih bingung ya apa itu redok. Kemudian saya ikut beberapa kali Zoom untuk memahami apa sih redok itu sendiri. Alhamdulillah saya sudah 3 bulan di redok ini, dan kebetulan minggu yang lalu anak saya sakit. Sudah lama, sudah 5 tahun sebenarnya. Saya bolak-balik ganti rumah sakit, ganti dokter, masalahnya nggak pernah selesai. Akhirnya saya terakhir penasaran sama dokter THT itu diminta untuk CT scan. Setelah di CT scan, hasilnya itu antar satu dokter dan lain beda-beda lagi. Yang satu bilang ada polip, yang satu bilang enggak, yang satunya lagi enggak. Akhirnya saya cari second opini ke dokter yang khusus, dokter THT, dan saya cari langsung yang profesor karena pengen kejelasan. Karena di dokter yang sebelumnya itu anak saya mau dioperasi. Nah, dinyatakan itu ada polip. Tapi ketika saya di profesor ternyata enggak gitu kan. Nah, untuk 1 minggu kemudian saya diminta untuk kembali lagi bawa anak saya ke dokter
dokter, ke dokter, tapi profesornya lagi cuti. Akhirnya saya ganti lagi dokter. Nah, tapi alhamdulillah di dokter, waktu di dokter, di profesor nggak kelihatan hidungnya itu lapang gitu, ya, masih tertutup sama kongka, jadi agak menutup, benar-benar menutup lubang hidungnya, jadi bernapas itu hanya dari mulut. Nah, akhirnya berobat ke dokter yang lain karena profesornya cuti, jadi minggu depannya itu saya berobat lagi ke dokter yang lain. Alhamdulillah konkanya sudah sudah tidak menutup lubang hidung, tapi endoskopi masuk ke dalam, benar-benar masuk ke dalam, dan sampai ke dalam itu saya tadi sebenarnya ada ngirim video sebenarnya. Nah itu masuk ke dalam itu yang terlihat sampai dalam itu merah, terus menutupin, benar-benar menutup menutup lubang hidung yang di dalamnya itu. Jadi sampai dokter itu ngirain itu tumor gitu. Nah, dokter bilang ini kayaknya angiofibro katanya. Saya bingung lagi apa nih angiofibro. Secara bahasa umumnya itu dinyatakan angiofibro itu tumor, tapi sudah sampai ke atas katanya. Sebentar, Bu, ini videonya sebentar. Ini di awal ya, Bu Tiwi ya? Iya, warnanya merah loh, Bu. Iya. Warnanya merah sekali. Nampak ya di layar saya? Iya. Sampai ke atas itu, Pak. Sini nggak sampai sini doang. Ini sampai atas nih. Oh, ya. Satu lagi. Aduh, jangan dalam. Maaf ya, Nak ya. Ini belum treatment pakai redox ya? Ini Belum. Awalnya nggak ada bisa masuk kayak gini, Pak. Tutup dengan konka. Tapi alhamdulillah ini konka sudah mengecil, jadi bisa masuk ini endoskopinya ke dalam, sampai benar-benar ke dalam. Dan yang tadi dilihat itu dinyatakan dokter waktu itu angiofibro. Nah, ini yang video kedua. Ini seminggu kemudian kan dia kasih obat. Nah, seminggu kemudian, ini udah pakai redok nih Pak saya. Nah, tadi kan ini nutup ini Pak. Ini nutup sampai ini juga nutup kan ini. Nah, sekarang udah berongga dia. Nah, terus itu dagingnya itu kan menggantung gitu kan. Nah, di awal tuh nggak menggantung dagingnya. Nah, ini udah mulai ini dia. Nah, itu udah mulai terbuka. Nah, tapi udah nggak merah lagi. Nah, itu udah mulai terbuka. Kalau tadi kan nggak ada terbuka gitu. Nah, itu udah menggantung dia. Ini Bu katanya. Udah. Oh, ini kayaknya bukan angiofibro Bu katanya. Ini kayak katanya adenoid katanya. Apa itu dokter? Adenoid saya bilang. Itu kayak amandel di hidung katanya gitu. Nah, saya pakai itu tuh Pak, maaf di atasnya Pak. Nah, akhirnya saya redok itu saya masukkan ke sini nih Pak, alat ini. Saya masukkan untuk bisa disemprotkan karena kan dokter juga ngasih obat yang disemprot di hidung. Nah, ini akhirnya saya masukkan ke sini. Nah, ini untuk ngebersihin sebelum pakai semprotan itu dibersihin dulu hidungnya. Ada slem-slemnya tuh biar bersih. Jadi ketika disemprot itu obatnya benar-benar sampai ke atas gitu. Nah, di sini nih pakai cairannya infus. Nah, ini cairan infus Pak untuk membersihkan hidung tadi. Setelah dipakai cairan infus bersih, kemudian ditunggu 10 menit, baru cairan obat dari dokter. Saya suruh anak saya tunggu 1 jam, habis itu baru dipakein tadi yang alat yang di atas tadi Pak, yang ada ada semprotan redok. Nah, memang kata anak saya ketika pakai itu sakit katanya, Umi sakit banget perih katanya, karena kan disemprot langsung dihirup gitu. Nah, langsung dihirup gitu. Nah, jadi tapi alhamdulillah saya bersyukurnya
gerakan dokter itu adalah angiofibro, itu enggak gitu. Kenapa? Saya dengar ceritanya aja udah ngeri gitu. Kenapa harus operasi, nanti harus jepit lah yang pembuluh darahnya kanan kiri, itu bisa pendarahan, hebat segala macam. Waduh, saya udah ketakutan juga. Nah, doa ya nak, mudah-mudahan Redok ini solusi. Abang nggak dioperasi. Pokoknya jangan berharap operasi ya nak, kamu sehat ya nak. Nah, jadi saya membesarkan hati anak saya. Jadi kita sekeluarganya mohon minta ya Allah anak ini jangan sampai lah dioperasi. Setelah kemarin berobat sama dokter yang baru kemarin nih saya berobat, hasil 1 minggu saya udah pakai Redok. Dokter cuman nyuruh saya onkologi ke onkologi, spesialis onkologi untuk memastikan ini bukan tumor katanya gitu. Tapi nggak usah terburu-buru Bu katanya. Tunggu nanti aja habis Ramadan ya. Alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah pas nanti saya ke dokter onkologi itu yang masih menggantung tadi adenoid itu udah nggak ada gitu. Itu harapan saya. Ridok Jadi dipakainya apa saja Bu? Diminum, kemudian tadi disemprot, apakah juga dipakai dengan Renew 28? iya, diminum juga Pak, diminum 60, terus disemprot juga yang tadi yang pakai alat tadi itu sama Renew 28. Saya suruh taruh terus di sekitar ininya hidung sampai ke sini-sininya gitu. Sering-sering ya Bang, saya bilang. Abang sering-sering taruh ini ya nak, sering-sering semprot saya bilang. Jadi kalau membersihkan hidung itu kan cuman mandi sore, mandi pagi dan mandi sore Pak. Selama udah nggak ini sering-sering anak saya per setengah jam dia semprot pakai Redok, per setengah jam disemprot lagi pakai Redok. Dia inisiatif sendiri aja, setengah jam. Saya nggak nyuruh. Pokoknya Bang jarakkan antara obat dokter sama Redok 2 jam ya Bang, saya bilang gitu. Jadi biar maksimal obatnya, saya bilang. Perih banget Umi katanya. Abang mau sehat enggak? Saya bilang. Pakainya sekarang udah berapa lama? Harus 1 minggu Pak. 1 minggu. Udah alhamdulillah hasilnya seperti itu. Jadi tadinya nutup, terus nggak ada rongga. Itu alhamdulillah sudah ada rongga dan dia udah mulai napas udah agak enak. Kalau kemarin-kemarin saya tanya kayak ini ya Mi katanya kayak ada yang ngeganjel, kayaknya nggak lepas aku napas. Kayaknya dia kirain malah di paru-paru kemarin sampai saya ke dokter anak kan karena umurnya belum 17 ke dokter anak sampai diperiksa paru-parunya. Dokter anak bilang ini bersih Bu, bagus ininya ini gitu. Jadi sampai saya kemarin tuh pengen tahu apa sih masalah anak ini gitu. Ya alhamdulillah akhirnya ya itu tadilah Pak ketemulah masalah dia tadi itu karena di ujung hidungnya itu ada semacam tumor dikirain awalnya ternyata bukan gitu, ternyata adenoid dan itu dokter juga nyuruh saya operasi gitu, tapi nggak usah buru-buru Bu katanya gitu. Ya udah alhamdulillah saya berharapnya operasi gitu Pak dengan Redok ini jadi solusi benar. Pak Sam ada tambahan Pak Sam? Ada pertanyaan silakan Pak Sam. Ya, inilah Pak Aladin salah satu bukti ya yang selalu disampaikan Dr. Gary ketika berbicara dalam satu simposium di hadapan para praktisi di bidang kesehatan atau profesional health profesional, disampaikan bahwa misi kesehatan dunia yaitu memberikan terapi dari kesehatan tanpa adanya efek samping, dan Dr. Gary mengatakan apakah itu sudah terjadi. Kalau Anda nggak bisa jawab, saya persembahkan penemuan saya terbaru di bidang medical yaitu redox signaling molekul. Nah, itu yang disampaikan Dr. Gary. Jadi apa yang disampaikan Bu Tiwi ya akhirnya juga terbukti ya. Memang kok berbicara pada level organ banyak sekali nama-nama penyakit ya. Yang nama-namanya pun saya nggak pernah mau hafal karena apa? Sejak saya mengetahui ilmu tentang seluler ya, jadi saya nggak pernah mau tahu namanya artritis apa itu, semua adalah mengenai organ. Kalau kita bercerita mengenai siapa diri kita terdiri daripada banyak lapisan. Lapisan yang paling bawah itu ada genom dan ridoxom. Ya, di mana di situ adanya molekul ridok pada tingkat sel. Di atasnya jaringan tisu ada organ. Nah, jadi yang banyak orang keluhkan masalah kesehatan ini selalu organ. Kardiovaskular problem lah, apalah gitu ya. Ini pada level organ. Ya, jujur saja ya, saya pernah baca buku Health is Wealth.
health is wealth, arti kesehatan itu ada kesejahteraan ya. Dia katakan bahwa ya praktek pengobatan yang selama ini di farmasi tidak mampu menjawab persoalan kesehatan. Itu yang mengatakan Dr. Luis Ignaro. Itu pernah saya baca buku ini, saya lagi cari-cari lagi tuh untuk saya tunjukkan kepada orang bahwa health is wealth, kesehatan ada kesejahteraan. Jadi apa yang dilakukan Bu Tiwi ini saya nggak terlalu kaget Pak begitu dapat kesembuhan, karena apa? Begitu banyak saya dengar ya apa yang disampaikan Dokter Gary ini persis apa yang dialami Bu Tiwi. Ya Dokter Gary pun pernah mendapati tetangganya ya ada anak usia 2 bulan ya, si ibunya ini resah karena apa? Anaknya ini mengalami klep jantung bocor ya. Tapi akhirnya rumah sakit pulangkan dia karena apa? Nggak ada yang bisa lakukan, anak itu masih usia 2 bulan. Tunggu besar nanti dioperasi dibilang. Dokter Gary akhirnya apa bilang kepada si ibunya, Bu, coba gunakan redox signal molekul, ini ada penemuan saya dan saya jamin tidak ada side effect, boleh gunakan. Apa yang terjadi Pak Ladin? 3-4 bulan kemudian ibu itu balik lagi ke rumah sakit dan rumah sakit bingung. Kok udah nggak ada lagi ya? Ini pakai apa gitu. Nah itu apa itu pernah saya baca, pernah saya publikasikan di grup, tapi nggak tahu masih ada yang nyimpen. Karena apa? Banyak orang bertanya, Pak Saman masih ada nggak testimoni tetangga Dokter Gary? Waduh, saya nggak pernah nyimpen, tapi saya dengar ceritanya aja udah luar biasa gitu ya. Jadi itu Pak Ladin. Jadi ini memang sangat menakjubkan. Ya Bu Tiwi seminggu saja dapat hasil, tapi hasil setiap orang nggak sama ya, Bapak Ibu ya. Jangan Anda berharap bahwa penyakit Anda udah 10 tahun sembuh dalam 1 hari, tapi bisa saja memang ada ya 10% pengguna Ridok itu mendapatkan manfaat hanya dari 1 botol, dari 24 jam sampai 7 hari. Selesai masalahnya. Ya itu memang ada, tapi kita ambil waktu terlama. Gunakanlah Ridok 4 sampai 6 bulan ya. Selamat Bu Tiwi ya. Saya senang dengar ya Bu bahwa itu benar-benar terbukti gitu kan ya. Karena apa? Banyak orang nggak suka network marketing karena dianggap produknya produk abal-abal. Hanya sebetulnya itu ada dibilang apa itu harga murah dijual jadi mahal. Kalau ada yang mengatakan begitu sama juga ya, kita pasta gigi yang kita beli mungkin 10.000, tahu nggak biaya produksi berapa? Rp500. Hanya Rp500 biaya produksinya. Tapi 5.000 bayar artis, 3.000 bayar ke mungkin televisi, iklan radio, iklan di mana di YouTube segala macam. Itu mereka bayar. Jadi banyak di antara Anda mungkin nggak paham mengenai hal itu, disangka apa? Ini produk MLM harganya murah. Jujur ya, Redox ini adalah tidak membebani biaya riset. Tidak membebani biaya riset. Kalau dibebani biaya riset nggak kebeli oleh kita. Bayangkan 2 perusahaan itu aja menjual ke Verdis Norton. Karena memang mahal sekali biaya riset. Apalagi di satu penemuan. Ya itu komentar saya Pak Ladin. Oke, terima kasih Pak Sam. Kita kembali, terima kasih Bu Tiwi. Sebuah testimoni yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pengalamannya Bu Tiwi ini semakin banyak kita mendapatkan info-info baru yang juga sangat menginspirasi Pak, sangat menginspirasi. Ya, terima kasih Bu Tiwi. Kemudian ini ada Sama-sama Pak. Ya, makasih Bu Tiwi. Ada di ruang kolom chat. Saya lihat ini dari Aan ya, Aan. Ibu, saya kena kanker ovarium dulu sebelum operasi, ada ASI tes juga, sekarang habis operasi sudah dapat 29 hari konsumsi Ridok. Ya, sudah dapat 2 minggu dan hampir habis 2 botol. Kok 2 minggu hampir habis 2 botol, berarti ini belum pada formnya ya. Karena seharusnya 2 minggu itu 2 botol. Setiap minum Ridok, perutnya seperti ketarik, menjalar dari bawah ke atas dan ada rasa panas, nyeri dan darah perut. Terus kalau makan juga masih belum bisa banyak, tapi stamina tubuh sangat bagus. Apa ketarik itu reaksi dari Ridok? Nah, demikian Pak Sam. Silakan Pak Sam. Ya baik, terima kasih Pak Adin. Iya, itu adalah healing proses yang akan kita alami. Bayangkan saja ya, orang minum Ridok, reaksi setiap orang tuh berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa apa? Redox itu memang bekerja dia. Dia bukan hanya air dan garam. Orang bilang, oh ini air dan garam, ngapain beli Ridok? Nggak usah begitu Bapak Ibu. Kok bicara begitu? Saya akan ngomong di Zemi nggak usah jual Ridok lah. Rumah saya banyak air dan garam. Untuk apa? Nggak begitu Bapak Ibu. Jadi ini memang
ini ada little tiny molecule. Udah little tiny, ini sangat-sangat kecil sekali molekul ini masuk dalam tubuh kita. Dan dia adalah memberikan efek yang luar biasa kepada kesehatan kita pada tingkat sel. Jadi apa yang dilakukan yang Ibu rasakan tadi, itu adalah proses yang harus dijalani. Itu ada healing proses, healing crisis disebutnya. Apa solusinya ketika menghadapi yang seperti itu? Banyak-banyaklah minum air putih. Ya, karena apa? Ridok juga bermana untuk membuang limbah-limbah yang nggak berguna dalam tubuh kita, ya. Baik kadang-kadang mungkin dia harus keluarkan berbentuk darah kotor dikeluarkan, ya. Mungkin lewat BAB. Saya pernah mengalami itu. Tiba-tiba ada darah segar ya keluar ketika saya BAB, mohon maaf ya, kok ini agak jorok ya, tapi nggak apa-apa. Nggak ada rasa sakit, bukan yang saya ada ambeien, nggak, biasa-biasa saja. Saya bersyukur daripada itu ada dalam tubuh dan kita nggak tahu kapan itu jadi malapetaka besar buat kesehatan kita. Jadi terus lakukan Bu, dan juga minum air putih. Saran saya minumlah air putih hangat ya, kalau bisa setiap jam 1 gelas, sehingga ya kalau kita memang melek di selama 12 jam itu dapat berapa, 12 gelas ya, 12 gelas itu mungkin dapat 2,5 liter, itu udah oke banget ya. Di saat terjadi healing crisis jangan pernah diberhentikan, karena apa? Ridok tidak memberikan side effect. Sekali lagi ya, Ridok tidak memberikan side effect. Kalau terjadi apa-apa karena Ridok, Ibu dapat insurance sebesar 6 juta US dollar. Kalau kurs 15.000 berarti 90 miliar dapat uang dari perusahaan. Ya, kalau memang seperti itu, ini perusahaan sudah beroperasi di 33 negara, sudah bangkrut Bapak Ibu, ya, karena begitu banyak orang yang klaim. Ya, jadi Ridok ini sangat aman. Justru makanan sehari-hari kita itulah banyak tidak amannya. Banyak tidak amannya. Saya pernah pergi ke pasar, orang lagi celup ya bayam atau atau kangkung ke dalam larutan pestisida Bapak Ibu, supaya apa? Tanpa itu segar. Mungkin tuh 2-3 hari udah layu, tapi mereka celupkan, mereka pajang lagi. Itu saya lihat tuh. Mungkin orang lain nggak ada curiosity-nya gitu ya, nggak ada penasaran. Saya lihat itu apa ya? Iseng, Pak, air apa nih ya? Saya ambil, wanginya tuh wangi bahan kimia Bapak Ibu. Banyak kita mungkin nggak paham itu, tapi itulah yang terjadi kepada makanan kita yang sehari-hari. Coba pergi ke pasar ikan tidak lagi ada lalatnya. Yang nggak ada, yang berhubungan lalat nggak ada. Karena apa? Sudah pestisida semuanya. Lalat pun takut, dia takut mati. Makanya sepi lalat. Makanya saya selalu cari pasar, cari yang berlalat. Kalau cari bayam, cari yang ada lobang-lobang, ada bukan ada lintahnya ya, ada apa pokoknya binatang kecil itu pada mau gitu. Nah, ibarat kita mau cari durian, cari yang ada ada lobatan musangnya gitu. Nah, bekas musang makan. Ya, kita bukan makan bekas musang, tapi pemusangnya dia mau, berarti dia tahu nih bagus. Kira-kira itu analoginya, Pak. Oke. Makasih Pak Sam. Sedikit tambahan ya. Ada lagi? Silakan. Mungkin di unmute, mau bertanya langsung bisa. Oh, ada Pak Ketut ini sudah angkat tangan. Silakan Pak Ketut, di unmute Pak. Pak Ketut Indra. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Adin. Terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Salam. Bapak Ibu, 2 minggu terakhir kemarin, tiba saya terbangun tidur tuh selalu kepala nih. Karena beberapa hari yang lalu, 4 kehabisan stok Ridok ya. Ada teman yang butuh banget, udah ngalah dulu. Nah, kemudian Ridoxnya datang bersama Renew-nya, terus saya minum. Tapi reaksinya kok jadi agak lambat. Dosisnya saya naikkan 2 kali lipat. Ya lumayan, agak berkurang. Dia bangun tidur. Kemudian kalau beraktivitas agak lama, depan komputer dan sebagainya, leher tuh kaku banget. Lalu bangun tidur juga leher kaku sekali. Wah. Lalu saya teringat beberapa atau 2 minggu yang lalu mungkin ya, di Zoom itu ada yang menyampaikan untuk menggosok dengan Renew 28 di seputar belakang leher yang
ada otot yang besar itu, kemudian di leher depan cari otot yang agak besar, kemudian mohon maaf di sekitar selangkangan katanya kalau ada masalah di bawah. Kemudian saya coba gosok Renew 28 di leher saya di bagian belakang. Begitu olesan pertama selesai, tiba-tiba ada rasa dingin yang luar biasa masuk. Itu dingin banget. Ini kerja ini, bener ini produk ini kerja ini. Setelah agak kering, saya oles lagi sampai 3 kali. Alhamdulillah punya hilang. Itu hanya hitungan tidak lebih dari 1 jam. Wah, ini dahsyat. Kemudian setiap saya sakit di belakang kepala, ya, karena kerja di depan komputer dan sebagainya, leher, saya bawa Renew itu ke kampus, oles-oles saja. Nah, kemudian beberapa teman tanya waktu ada ide forum dikasih, Pak itu apa Pak? Renew 28. Apa itu? Ya, nantilah kalau mau jelasan agak banyak. Apa Pak? Ya ini 100.000. Sekecil itu. Ya. Kecil itu 100.000. Iya. Bah, emangnya apa? Oh, kalau mau produk berkualitas ya ada kualitas, ada harga dong. Alhamdulillah saya terbantukan banget dengan ini. Nah, sekarang setelah kejadian itu, saya rajin gosok oles Renew 28 di belakang leher saya. Tadi juga gitu, seharian mulai pagi ada forum diskusi grup ya di hotel. Itu pulang, waduh leher kaku lagi nih. Wah, kepala nggak mulai mau sakit. Nah, sebelum tidur, saya oles dulu tuh. Saya oles Renew. Dan alhamdulillah bangun tadi hampir maghrib bangun. Nggak sakit kepala, lalu leher enteng banget. Luar biasa Renew 28, Pak. Luar biasa. Bener ini, bener. Saya waduh ini bagus banget Renew 28 ini. Ya, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ladin, saya sambung, Pak. Ya, Pak. silakan Pak. Silakan Pak. Apa yang Pak Ketut Indra sampaikan tadi, Renew 28 luar biasa. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa Dr. David Silverman dia mengatakan begini ya, dia adalah orang yang juga di awal masuk ke Asia Global di Amerika, dia adalah dokter bedah kaki anak dan meninggalkan profesinya sebagai dokter karena mereka takjub pada penemuan redox ya. Dia bilang apa? Pertama kali dia jalankan waktu itu bisnis dengan redox, dia bilang dia belum sukses dia bilang ya. Karena dia bilang apa? Kita kalau menunggu redox hasil itu ingin saya sampaikan kata Dr. David rata-rata 90 hari orang merasakan manfaat. Itu confirm orang mendapatkan manfaat. Nggak ada istilahnya cocok tidak cocok. Karena kadang-kadang orang merasa apa? Bisa nggak beli 1 botol cek cocok apa enggak? Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa redox signaling molekul nggak ada istilah nggak cocok sama sel Anda. Tapi kalau Anda minum obat itu ada cocok tidak cocok. Karena apa? Pengetesan obat aja pada hewan, tidak pada manusia gitu kan. Sehingga gennya itu beda-beda ya. Kalau pas Anda dapatnya pas cocok ya Anda sembuh. Ya, masuk dia memang bekerja ya. Nanti bentar lagi saya minta guru besar kita Prof. Sumaryati untuk jelaskan mengenai cocok tidak cocok. Jadi gunakan redox itu pasti cocok ya. Tapi ada yang menarik kata Dr. David dibilang apa? Sejak perusahaan 5 tahun berikutnya berhasil membuat Renew 28, bisnisnya meroket dibilang. Karena apa? Karena hasil daripada Renew 28 nggak lama. Orang sakit apapun, masalah apapun yang dirasa sampai ke bagian badannya rasa sakit, saya buktikan hanya 10 menit itu produk bekerja dia gitu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Waktu saya training dengan Dr. David di Kuala Lumpur beberapa minggu lalu, ya itu saya coba di Padang, Pekanbaru tempat Pak Aladin, dan juga Palembang. Ya kita tes ya Renew 28 itu. Bagaimana caranya? Saya panggil di peserta, nggak ada janji sebelumnya, spontanitas saja. Saya bilang siapa di ruangan ini yang punya masalah kesehatan itu sampai rasa sakitnya ke kulit. Mungkin itu ruam-ruam, mungkin itu bisul, mungkin itu tumor, ya
mungkin itu apapun, Anda rasa sakit, mungkin kaki Anda sakit, mungkin sendi Anda sakit, ya, saya undang hanya untuk 5 orang, saya bilang. Di Padang naiklah 5 orang itu ke atas ke panggung, ya. Saya tanya nama siapa, sakitnya apa, dan sebutkan intens sakitnya di angka berapa. 0 adalah sembuh, 10 Anda kain-kain, gitu saya bilang. Mungkin Anda nggak ada di sini, itu 10, ya. Anda berapa? Oh, saya 8. Wih, sakit banget. Masih Pak, terasa. Ada seorang bapak juga, dia nggak bisa apa, dia ruku aja nggak bisa. Bagaimana mau sujud? Ruku aja nggak bisa. Jadi kalau dia sholat hanya duduk, dia pakai gerakan dikit-dikit aja gitu kan. Dan singkat cerita ya, banyak sekali masalah-masalah itu. Dan setelah saya bilang gunakan Renew itu 3 kali usapan. Usapan pertama dan tunggu 5 menit dia kering. Usapan yang kedua tunggu lagi 5 menit kering. Usapan yang ketiga ya, akhirnya dipisahkan tuh ke 5 orang tuh ke ujung sana ya. Ini lanjut lagi presentasi. Lepas daripada presentasi, setelah 20 atau 20 menit kemudian kita panggil lagi 5 orang itu. Tahu nggak Bapak Ibu? Ini terjadi di Palembang, Padang, dan juga Palembang, Padang, dan Pekanbaru. Tahu nggak apa yang terjadi? Ada 40% ya, ada 2 dari 5 orang itu mengatakan tadinya 5, 0. Saya bilang 0 tuh sembuh. Iya, sembuh. Nih saya sekarang bisa ini nih, bisa apa dibilang? Bisa ruku nih, ya bisa ruku tuh, sampai gitu-gitu segala macam. Saya sendiri yang presenter jadi wow. Jadi apa yang Dokter Gary, saya pikir Dokter David ini bercanda karena itu kalau perjanjian ini settingan, ternyata saya coba sendiri, bahkan ada peserta kalau nggak salah si orangnya ada di sini nih, Pak Putra ya, Adrian Putra, dia bilang gini, Pak, saya mau ngomong Pak, Bapak terlalu berani melakukan eksperimen seperti itu. Saya bilang ini bukan eksperimen, ini adalah sudah hasil training nih dari Dr. David. Justru kita ingin membuktikan Renew ya untuk orang Indonesia bekerja nggak? Saya bilang itu kan orang Malaysia. Saya coba nih. Singkat cerita Bapak Ibu, saya sendiri sebagai presenter sangat puas gitu melihat kasus seperti itu, dan saya bayangkan ya. Kalau di sini di forum ini ada dokter kulit, rugi banget nggak mengambil kesempatan. Dokter penyakit dalam rugi banget nggak ngambil kesempatan. Karena apa? Ini gel Renew 28 dia bukan hanya bekerja pada dermis epidermis, tapi dia masuk ke dalam Bang, pintunya Bang. Kenapa? Iya nanti. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, lanjut ya. Jadi dia masuk ke dalam sel, Bapak Ibu ya. Saya kira profesi Anda siapapun itu, terutama ini adalah di bidang health profesional atau dokter, sangat rugi ketika Anda nggak mempelajari teknologi ini. Coba ya, saya sendiri orang background saya engineer. Ya, saya sendiri melihat perkembangan teknologi telekomunikasi atau permesinan, saya lihat berkembang. Jadi kalau Anda ada health profesional nggak melihat ini, itu Anda betapa ruginya gitu loh. Karena apa? Obat-obatan ini sebetulnya Dr. Louis Signaro mengatakan ini nggak mampu untuk mengatasi masalah kesehatan yang selama ini. Kita bukan untuk menjelek-jelekan, tapi kita ngambil solusi. Mungkin siapapun dari Anda butuh solusi. Seperti itu ya. Itu aja Pak Ladin, tambahan dari saya Pak. Menyambut tadi Pak Ketut sampaikan, Renew 28 memang hebat. Saya pun dan kita pun di Pekanbaru menyaksikan gitu ya Pak Ladin, betul Pak ya? Ya. 5 orang itu luar biasa. Merasa takjub sekali ya. Lanjut Pak. Oke. Terima kasih Pak Sam. Dan ini ada yang tanya nih. Aladin minta tolong buka lognya, ada yang mau join. Kalau join langsung aja Pak, nggak ada yang dikunci bisa masuk. Cuma tadi di angka 100 nggak bisa masuk. Ini berapa sekarang? 89 ya. 89 sudah bisa masuk karena seat yang tersedia 100. Maksimum. Silakan masuk. Tadi mungkin yang mau masuk nggak bisa masuk itu karena sudah 100, sudah maksimum nggak bisa masuk. Ini Pak Sam mungkin setelah Lebaran bisa laporan. Banyak laporan dari kita janji ya kalau sampai terus habis Lebaran kita tingkatkan 300. Ya, mudah-mudahan laporan yang nggak bisa masuk karena memang ditambah kuotanya. Ya, ditambah kuota nanti jadi 300 ya, insya Allah. Mudah-mudahan siap Lebaran nanti Pak Sam
akan top up akun kita menjadi 300. 300 ya, karena dari 100 jadi 300. Ya Pak Aliwiji, silakan Pak. Ya. Pak Sam, saya setuju usulan Ibu Titin itu hari Minggu puasa itu jam 10, Pak. Karena kalau jam 2 pada masak, Pak, ibu-ibu. Tanya Ibu Tiwi itu. Boleh. Kita sepakati aja ya, berarti hari Minggu jam 10 Jam pagi. 10. Ya. Ya. Dan juga ada masukan ya buat Bapak Ibu semuanya, kita akan nanti ya kita nggak tahu, lihat dari Kak Moni kemarin ada wacana kita membuat event khusus untuk health professional. Ya, jadi kita bisa undang para dokter ya, pada praktisi kesehatan, mungkin perawat ya, mungkin juga orang-orang bergerak bidang medis untuk mendengarkan ya hal mengenai penemuan redox. Mungkin nanti akan kita jadwalkan itu sesegera mungkin. Saya masih nunggu dari Kak Moni kapan mau diselenggarakan. Oke. Ya, Assalamualaikum. ya, siapa tuh? Assalamualaikum. Siapa tuh? Erisman. Risman. Pak Erisman, silakan Pak Erisman. Ya, ada sedikit testimoni. Mantap tuh. Bentar, Cu. Apa testimoni sebentar? Dari siapa tuh? Oke, sebentar, Pak. Oh, kebetulan seorang kakek, Ya. Usia berapa Pak Erisman? usianya 82 tahun, Pak. Subhanallah, luar biasa. Ya. 82 tahun. Dia masih Apa Pak keluhan? segar. Ya. Dia segar, badannya masih segar, cuman ada mengalami sejenis apa itu, tensi sedang naik, ada jantung lah gitu kira-kira. Sebelumnya dia pernah operasi operasi buntu, ambeien, tapi bukan dipotong. Saya lupa namanya, itu disuntik sehingga ambeiennya itu selnya mati. Mati. Ya kan? Setelah konsumsi 2 botol, ya kan? Badannya semakin normal, jantungannya tensinya normal, tubuhnya fit. Sayangnya ambeiennya aktif kembali. Ya, yang tadi mati aktif kembali ya. Sekarang Bapak itu keluarnya jadi berubah. Sekarang cari buah-buahan supaya melembutkan BAB-nya. Nah, gitu. Pak Erisman kasih renyu, Pak. Pak, kasih renyu di duburnya, Pak. Oh, gitu ya. Ya. Ya memang kemarin belum kasih renyu lagi, baru konsumsi 2 botol aja karena kakek kan. Kita nggak joinkan dia, cuman Pak ini dimati ini redox, gimana hasilnya? Badannya segar, Ya, alhamdulillah. So, itunya yang sering ada mati, kamu lagi lupa nama operasinya itu. Ya cuman itu, Pak. Oke. Luar biasa. Misalnya hidup Ya. lagi. Pak Ladin, saya minta ini kebetulan Prof Yoti masih ada. Saya ingin Prof Yoti jelaskan bahwa redox tidak ada urusannya cocok tidak cocok, sementara obat itu ada cocok dan tidak cocok. Kita minta Prof Sumaryati untuk kembali mengulasnya. Prof, apa masih ada di Zoom? Ya. Selamat malam Pak Sam semuanya. Alhamdulillah. Oke, silakan Prof. Malam, Prof. Bunda, Prof. Jadi saya dengan Pak Sam tuh dari tadi ya luar biasa ini ya. Siapa yang bisa niru Pak Sam nih ya? Bisa bicara dari awal sampai akhir ini. Kita juga harus semuanya belajar ya seperti Pak Sam. Gitu ya. Amin. Nah, iya, ini leader kita yang pertama ini luar biasa dari pertama sampai akhir. Dia bukan seorang sains, bukan seorang biochemist, bukan seorang bioteknologi, bukan seorang molekular biologi, tapi dia baca, dia bisa gitu. Itu saya apresiasi sekali. Ya, itu Pak Sam. Ya. Terima kasih Prof. Luar biasa Pak Sam menerangkan tentang redox ini dari awal sampai akhir. Bagus. Ya, jadi saya juga terpikir ya, obat ini kita bandingkan ya, karena banyak yang membandingkan, maksudnya gini, obat dengan redox ini ya. Kalau obat ini mahasiswa dokter saya dari sekian banyak pasien ya, itu nggak semuanya cocok dengan obat. Kenapa? Karena dia ada yang di dalam genomnya itu ada yang mutasi, namanya mutasi. Jadi ada perubahan
dari DNA-nya, ya. Jadi nggak bisa semuanya akan cocok dengan obat itu. Nah, itu satu ya. Karena apa? Karena manusia itu tidak sama gennya. Nah, yang gampang aja saya kasih tahu seperti itu. Tetapi redok ini saya pikir-pikir ya, itu akan diminum oleh orang yang nanti dia akan menyesuaikan dengan gennya sendiri. Itu hebatnya nih redok ini. Jadi makanya kita akan akan bisa sesuai semuanya, penyakit kita itu pelan-pelan akan bisa diselesaikan. Karena apa? Karena dia bereaksi dari tingkat redok selular, dari tingkat sel. Dalam sel itu ada mitokondria. Dalam mitokondria itu ada gen, yang semuanya gen itu adalah gen-gen yang harus kita perbaiki dengan reaksi redok. Gen itu kalau rusak itu tidak bisa lagi redoknya kalau tidak bisa ditambah. Jadi ada orang yang mengatakan, oh saya kan nggak sakit, ya jangan bilang begitu. Tapi kalau nanti dia tuh kolab tiba-tiba bisa nggak sulit untuk menyembuhkannya ya, seperti itu. Jadi saya katakan bahwa gen-gen kita itu semuanya ada di dalam sel. Gen penyakit kita ada di dalam sel. Sedangkan redok ini gampangnya dia akan masuk ke dalam sel. Dia nggak akan masuk ke organ. Nah, dari sel-sel yang banyak itu, disitulah dia memberikan sinyal komunikasi sesamanya. Baru itu akan menjadikan suatu perbaikan sel. Jadi apa saja penyakit kita itu kalau sudah diperbaiki di dalam sel, ya nggak ada masalah. Cuman it's take time. Tergantung kepada gen-gen yang sudah rusak. Semakin cepat kita memperbaiki, semakin cepat pula kita menyelesaikan minum redok. Tapi kalau kita udah ada simptom, tekanan darah, segala macam itu, kita harus continue sampai 4 bulan, 5 bulan ya. Pakai Renew seperti Bapak yang tadi, pakai di belakang itu saya tuh yang ngomong kemarin tuh ya, pakai di belakang. Kalau kejang-kejang di sini leher semua kasih sampai ke rambut, kasih sampai ke rambut. Dalam hitungan setengah jam tuh selesai. Seperti itu ya. Jadi memang dia masuk ke dalam sel. Di dalam sel itu diberikan energi. Energi itulah nanti yang akan memberikan perbaikan di dalam sel kita. Memang besoknya kita harus kasih lagi karena itu belum cukup karena dengan umur, dengan semuanya gen-gen kita itu udah parah. Tapi dengan sakit sementara itu bisa dihilangkan, lama-lama bisa sembuh seperti itu. Seperti itu Pak Sam. Jadi saya mengatakan bahwa kalau obat itu hanya bisa kepada orang yang mempunyai gen-gen yang sama. Sedangkan orang ini tidak sama semuanya. Makanya tidak bisa obat itu tidak bisa mempan untuk semua orang karena gennya berbeda. Itu mahasiswa saya udah banyak itu dokter-dokter itu. Nggak cocok promotornya lah. Nah ini kalau sudah masuk pada gen kan sulit saya bicaranya kan orang nggak ngerti. Jadi ada beberapa tempat di gen kita itu yang sudah mengalami mutasi, perubahan DNA. Nggak cocok dia lagi. Nah, tetapi redok yang bersangkutan itu menyesuaikan dengan gennya yang ada di dirinya. Berapa hebatnya penemuan ini. Jadi memang penemuan ini adalah penemuan yang basic, dasar. Tapi orang melupakannya ya bahwa dasar inilah yang utama dulu diperbaiki baru nanti masuk ke yang tinggi-tinggi. Kalau sekarang risetnya sudah macam-macam. Tapi dia lupa dasar. Bahwa ini adalah dasar redok ini dasar utama untuk energi sel. Energi sel itu dipakai untuk melakukan sintesa protein, perbanyakan sel, proliferasi sel. Ya, kalau misalnya tidak ada energi ya tidur aja, harus diinfus. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya berikan Pak Sam. Jadi insya Allah apapun penyakitnya ya kita berdoa dengan knowledge yang kita punya bahwa dia redok ini adalah selular respon. Di dalam selular respon itu ada DNA respon. Nah, di situ akan terjadi perbaikan sel, akan menyesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan. Jadi nggak ada seperti obat tadi. Ada gen nggak cocok, nggak ada. Ini menyesuaikan dengan gen masing-masing.
Nah, saya berpikir gitu, saya bilang, oh ini luar biasa ini penemuan nih. Karena ini hanya basic saja, tapi basicnya orang melupakan basic ini. Seperti Pak Sam bilang juga tadi kan, ini sangat basic tapi terlupakan sama orang. Seperti itu. Sekarang sudah rekayasa genetika, potong DNA, sudah ada gene terapi, segala macam. Ini basicnya nggak dilihat. Gene terapi mahal, ya kan? Stem cell mahal. Kenapa kita nggak yang gampang dan bisa menyembuhkan? Nah, itu yang saya lihat ini di sini ya. Basic knowledge-nya itu luar biasa. Gitu Pak Sam, semuanya. Terima kasih. Ya. Ya, Prof. terima kasih Prof. Sumaryati. Ini memang luar biasa nih, guru besar biomolekuler Indonesia. Kita beruntung ya, Asia Indonesia memiliki orang seperti Prof. Sumaryati. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi penjelasan jelas ya. Jadi minum ridok nggak ada cocok atau tidak cocok. Tinggal ya Anda bisa gunakan cukup waktu atau tidak ya. Karena banyak orang sebulan dia nggak ada rasa perbaikan, dia mau berhenti. Padahal sakitnya sudah 10 tahun. Dia ingin memposisikan ridok ini seperti obat. Obat kan memang gampang tuh, obat pusing, minum obat pusingnya hilang. Begitu. Ya, lanjut lagi Pak Ladin, mungkin ada pertanyaan lain. Ya, silakan di yang lain masih ada waktu sedikit nih. 2-3 orang, silakan. Pak Anto mau bertanya, Pak Anto dari Pekanbaru. Halo, ada Pak Anto? Kunci ya karena apanya berisik ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Ya, ada yang tanya ini direkam kan Pak Ladin? Ya, direkam. Nampaknya direkam. Ya, saya rekam tadi. Ini apa nih ya? Ini direkam kan Pak? Ya, ini direkam. Oke. Ya. Ini juga streaming di ini ya, di Facebook, di apa cerita tentang ridok. Nah, jadi buat Ibu yang belum ada di cerita tentang ridok, boleh cari di Facebook cerita tentang ridok. Nah, kita juga live streaming di Facebook. Oke, silakan. Ada yang lain? Ada Pak Dani kayaknya. Ada pertanyaan Pak Dani. Ada Pak Muhsin Hamzah. Silakan. Ada Pak Daroji. Ada Pak Kohen. Silakan, ada lagi. Kita banyak Assalamualaikum, para Pak. pakar-pakar di sini. Waalaikumsalam. Ada Daroji. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Daroji. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Ladin, Pak Malam Pak. Sam dan lain-lain. Selama saya mengikuti paparan TEDx ini Pak, memang saya masih baru ini ya, belum berumur 1 bulan. Tapi saya merasa optimis dengan prinsip kerja ridok seperti yang diuraikan Ibu Profesor Sumaryati tadi misalnya. Namun ada satu ketidaktahuan saya atau satu kekhawatiran saya belum pernah mendengar mengenai pemakaian ridok ini terhadap ibu hamil misalnya. Karena dalam berbagai hal untuk ibu hamil itu biasanya ada kekhususan. Nah, apakah dalam hal ini para senior atau teman-teman yang sudah mempraktekkan ini ada pengalaman untuk pemakaian terhadap ibu hamil? Terima kasih, Pak. Pak, ada yang hamil lagi nih, Pak. Ada yang hamil Saya lagi. coba bantu Pak Aladin. Ya, silakan, Prof. Saya Bu Titin, Pak Bu Aladin. Titin. Oh, Ibu Titin, sorry. Suara mirip ini. Sejoli Pak kayak. Ade, ya. Ya, Bu Titin, silakan. Kebetulan anak saya sendiri, Pak Aladin. Oh, luar biasa nih. Iya, Bu. Ya, berapa hari sebelum acara di Padang itu saya sampai nggak batalkan Nggak berangkat. bisa keluar videonya nih, Bu Titin. Oh saya, sorry. Saya Saya nggak pakai itu. cantiknya masih nampak ini setelah pakai hari new ini kan. Enggak. Kebetulan nggak siap, jadi Pak Doroji, Eh, diaktif aja videonya, Pak. Pak Doroji, karena ini kan kita record, Pak. hanya karena Diaktif aja. hanya videonya. karena hanya karena bertepatan saja. Ya, Tadinya nggak siap, belum nggak pakai jilbab segala macam. oke. Jadi begini Pak Aladin,
persis saat sebelum berangkat itu saya sampai batalkan keberangkatan ke Padang sama Pekanbaru karena terjadi sesuatu di kehamilan anak saya. Anak saya kembar, hamilnya kembar, plasenta di bawah, kemudian satu jalur makanan, sehingga dua bayinya itu yang satu kecil, yang satu besar, karena sumber makanannya itu dimakan dulu oleh yang si kakak barangkali ya yang menerima pertama. Ya. Nah karena plasentanya di bawah, jadi kemungkinan nggak boleh capek atau nggak boleh repot, terjadilah pendarahan. Ya. Nah hamilnya yang ke-6 bulan. Lalu dokter bilang harus istirahat total dan sudah dikasih obat untuk menghentikannya itu 1 minggu, 2 minggu. Sering juga terjadi berulang kali sampai saya cemas. Lalu saya bilang sama anak saya bahwa redok ini memperbaiki sampai ke tingkat DNA seperti yang dibilangin profesor tadi, Jen. Jadi insya Allah saya bilang ini bisa membantu. Alhamdulillah Pak Aladin. Ya. Kita berangkat tanggal 17 ya. Ini sampai sekarang udah kita acara tanggal 12. berapa itu? 11 12. Ya, ini sudah tanggal 19. Ya. Ya, alhamdulillah berhenti sehat Pak Aladin, Pak Sam, itu juga mohon itu juga atas doa bantuan doa dari teman-teman. Kemarin itu kan saya bilang tolong dibantu dengan doa karena saya batal berangkat akibat tidak bisa meninggalkan anak tadi. Ya. Alhamdulillah. Jadi setelah diperiksa dokter, ternyata perkembangan janinnya yang tadi kecil dan besar itu tidak terlalu signifikan bedanya. Cuman beberapa ons saja perbedaannya. Jadi di situ apa yang dikatakan Prof. Yoti tadi, menurut keyakinan saya, ini terbukti adanya. Itu Pak Darajeti kalau memang bertanya tentang kehamilan. Oke. Saya yakin memberikan itu Pak, karena saya memang mendapatkan testimoni dari Prof. Wardah yang di Malaysia. Itu kehamilan anaknya mendapatkan gangguan dari jantung, dekom dan segala macam sehingga kelahirannya prematur 7 bulan dan alhamdulillah katanya anaknya lahir dengan sehat. Tidak harus pakai inkubator dan sebagainya. Di situ letak keyakinan saya memberikan redok ini kepada anak saya yang tadi bermasalah tentang kehamilan dia. Itu aja Pak Aladin, semoga bermanfaat. Teman-teman, Ibu Titin atau Sri Marti ini latar belakangnya Pak Daroji adalah orang farmasi, ya. Jadi beliau ini memang berkecimpung dalam bidang kesehatan. Makasih Bu Titin. Saya tambah Pak Ladin. Silakan. Saya tambahkan lagi. Bu Titin bukan saja seorang farmasi, tapi suaminya atau kakek daripada si bayi kembar ini itu ada dokter spesialis anak, Dokter Jamar Hasan SPA. Nah, jadi mungkin Bu Titin malu hati ngomong kan? Ya begitu Pak Sam, tadinya memang sulit kita untuk memberikan pemahaman kepada anak kita, kepada ya apalagi beliau juga seorang dokter ya. Tetapi karena masalah ini sudah mungkin apalagi gitu, karena 2 orang subspesialis, bukan saja dokter spesialis mungkin yang nanganin dia, 2 orang subspesialis. Nah, setelah diyakinkan oleh bapaknya sendiri, yang Pak Sam tadi bilang dokter spesialis anak, akhirnya beliau mau mengkonsumsi sesuai dengan aturan. Saya tidak kurangin, 60 cc pagi, 60 cc malam. Alhamdulillah, insya Allah wasilah redok ini Allah izinkan dia sehat. Mudah-mudahan, mohon doanya juga sekali lagi kepada kita yang hadir pada saat ini, agar bayi anak saya, cucu yang ketiga lahir dengan selamat. Amin. Amin. Ya, makasih Bu Titin. Cukup ya Pak Daroji, cukup ya karena ini sangat mewakili karena tadi
ya suami beliau spesialis anak gitu ya, dan anaknya sendiri dokter gitu loh Pak. Ya memang Ya. ya, memang sulit ya, anak saya sendiri dokter sekarang belum tuh Bu Titin. Ini memang Belum yakin ya. iya Anak belum Pak Radin belum ya. belum ya itu. Jadi ya karena belum ada masalah kan, kalau ada masalah nanti ya kita treatment dengan ini barulah keyakinan itu datang. Jadi kadang-kadang meyakinkan orang, itulah selalu saya katakan bahwa perkara orang paham tak paham itu enggak urusan kita, itu masalah membuka pintu hati urusannya Allah. Tugas kita adalah siap, bagikan saja kepada siapa dan di mana aja Pak Doroji. Ya, makasih. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Dari mana, kota mana Pak Doroji? Supaya yang lain tahu nih. Saya dari Balikpapan, Pak. Dari Balikpapan. Alhamdulillah ini kita mewakili seluruh Indonesia ya malam ini. Ya kayaknya nih kita sudah mulai di atas 100 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah Lebaran kita bisa memecah untuk 300 ya Pak Sam. Ya. Siap. Ya makasih. Ada yang lain? Silakan satu orang lagi ya Pak Sam ya. Udah larut ini. Ya boleh. Satu orang lagi, silakan. Ya, kita beri kesempatan satu orang lagi. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Aldin. Waalaikumsalam, Pak Supriyo. Silakan Pak Supriyo, dari mana? Betul, Pak. Dari Surabaya, Pak. Ini BN ya, bukan Pak Supriyo malah. BN. Oke, silakan Pak. Supriyo, Pak. Oh, Pak Supriyo, Ya. ini apanya pindah-pindah nih suaranya. Oke, silakan Pak. Pak Supriyo. Mau nanya ini Pak, kalau ada keluarga yang belum punya keturunan, kira-kira sudah 10 tahun, apakah kedua-duanya harus mengkonsumsi ridok, harus periksa mana yang ada kelainan dulu? Oke. Yang laki-laki atau yang perempuan? Apa kedua-duanya aja langsung minum mengkonsumsi ridok, Pak? Terima kasih Pak Alidin. Iya, oke, makasih Pak Supriyo. Pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk kita. Silakan Pak Sam, jelas, cukup jelas. Oke, Pak Supriyo, ya kalau males periksa Pak, dua-duanya aja gunakan ridho. Ya, toh juga bagus ya untuk kesehatan kita, ya, untuk energi kita, untuk reverse aging kita, baik untuk seluruh bagian tubuh kita. Ya, kuku-kuku akan cepat panjang. Rambut-rambut akan cepat panjang, ya saya cukur sebulan 2 kali. Kuku-kuku hampir setiap minggu potong terus ya. Itu menandakan bahwa replikasi daripada DNA bagian tubuh kita terus berlangsung. Ya mungkin juga sel-sel jantung kita bereplikasi menjadi, artinya kita gunakan ridok bukan hanya kita tampak muda dari luar, tapi memang organ kita juga diperbarui. Jadi yang Pak Supriyo katakan tadi, yang Bapak tanya, memang ada di dalam percobaan early grow respons 1. Dia adalah memperbaiki daripada infertilitas, ketidaksuburan. Ya, karena juga mengenai subur tidak subur itu berkaitan dengan sel sperma daripada bapaknya, berkaitan dengan sel telur pada ibunya. Kalau digunakan redox ini diperbaiki semua, hormon-hormonnya juga dibuat lebih baik lagi. Karena juga persoalan hormon juga terjadi juga masalah orang susah punya keturunan kondisi perempuan. Jadi kalau menstruasinya lancar semuanya, yang spermanya juga sperma yang kuat, ya menembus apapun ya dengan kecepatan dan ketahanan yang luar biasa, itu mungkin saja akan terjadi pembuahan Pak, dan tentunya dengan seizin Allah juga semuanya gitu kan. Tapi ini adalah satu ikhtiar yang menurut saya penuh akan sains, penuh akan dia bekerja pada level seluler. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Begitu Pak Supriyo. Tapi misalnya udah dicek nih yang bermasalah, misalnya yang lakinya jumlah spermanya kurang, nah ini juga mempengaruhi ya. Misalnya, sisi perempuannya. Jadi kalau bisa saja yang masalah saya, tapi menurut saya sih dua-duanya gunakan baik adanya Pak. Gitu Pak Supriyo. Oke, cukup. Terima kasih Pak Supriyo ya, makasih Pak Supriyo. Cukup Pak Sam ya. Masih ada nih. Ya, silakan. Pak Sudiarto tuh, Bontang Kaltim. Ya, dari Bontang Kaltim. Silakan Pak. Bagaimana seandainya Oke, silakan Pak. Bagaimana seandainya untuk anak yang autis karena yang diperbaikan selnya? Oke. Autis Pak. Pak Sudiarto,
Ya. anak autis itu biasanya terjadi karena adanya zat toksin yang memang ada di dalam sel otaknya. Sel otak, ya betul. Mungkin saat mengandung banyak. Ya, jadi saya ingin sampaikan ya, Banyak saat logam berat mengandung ya. jangan saat mengandung hindari makan seafood nih yang di Jakarta ya. Oh ya. Kalau di daerah mungkin lain cerita. Saya bercerita mengenai yang di Jakarta. Karena apa? Cumi, Iya. udang itu makan semua limbah beracun ya dari pabrik-pabrik yang ada, sehingga kita dapat si ibu ini kemasukan daripada toksin ya, zat toksit itu dari makanan dia makan. Iya. Terus kedua, buah-buahan kaleng yang serba kaleng, buah-buahan kaleng, ikan sarden kaleng apa segala macam ya. Jadi itu banyak Iya, orang iya. tidak paham, akhirnya anaknya ya menderita toksin berlebihan dan gunakan redox. Toksin ini kan ada pada level sel ya, pada sel terutama di Iya. sel otak. Dan redox ini dia mendetoks daripada pada tingkat seluler. Jadi sel itu benar-benar dibersihkan ya oleh kemampuan si sel itu sendiri. Karena kita minum redox ini memberikan 4 manfaat. Pertama, sel mampu mendetek, sel mampu memprotek, sel mampu memperbaiki, sel mampu mereplikasi. Nah inilah, dan memang kita udah banyak testimoni mengenai hal itu, bukan saja autism ya, ADHD, juga termasuk Down syndrome yang dibawa sejak lahir saja. Itu mungkin kerusakan pada level DNA ya, itu saja mampu untuk diatasi dengan reaksi redox ketika orang menggunakan RSM. Nah, ini boleh digunakan Pak Sudiarto ya. Ini adalah upaya yang paling hebat untuk saat ini Pak. Bontang udah lama juga saya nggak ke Bontang, terakhir saya ke Kaltim. Saya waktu itu menangani proyek apa ya, bandara di Pupuk Kaltim. Iya. Samarinda sekarang udah internasional itu kelihatannya. Oh iya dulu saya masih itu tuh 2 jam 3 jam itu dari Balikpapan. Iya, sekarang lebih singkat. Iya, lewat Samarinda. Iya. Oke, makasih Pak Sudiarto. Mudah-mudahan makasih Pak. Iya, pengembangan di Kaltim Pak, insya Allah. Ya. Amin. Oke, cukup Pak Sam ya, sudah. Cukup Pak ya. Sebelum ditutup Pak, saya ingin sekali umumkan sekali lagi ya buat Bapak Ibu semuanya bahwa saat ini ada promo dari perusahaan bebas biaya member ya, manakala Anda join pada minimum 200 poin atau paket redox untuk 2 bulan. Paket redox untuk 2 bulan itu adalah 5 juta ya. Jadi yang 320-nya nggak perlu bayar, sebelumnya 5320, tapi sampai tanggal 25 Maret jam 10.59 itu ya, Pak, ya? berlaku bebas biaya member untuk yang 200 poin. Kalau 100 poin tetap ada ini apa. Misalnya Anda mau pesan personal pack, Anda tambahkan aja 1 redox. Jadi 260 poin supaya dia bebas biaya member ya. Tapi kalau pakai entrepreneur memang dari awalnya sudah bebas biaya member. Terus hal yang kedua, pengumuman yang kedua, per tanggal 1 April seluruh harga kita akan ditambahkan ya surcharge 6%. Karena apa? Perusahaan mengalami peningkatan di dalam raw material, harganya meningkat dari pihak ketiga. Ya. Sehingga nggak bisa dia tahan lagi ya. Jadi bahan-bahan baku sudah meningkat ya, karena apa? Sebelumnya udah lama nih cerita begini, tapi terpaksalah ditambahkan 6% surcharge. Di negara lain sudah berlaku sejak tanggal 1 Januari, tapi kita baru diberlakukan sekarang karena memang harus ada persetujuan daripada direct selling Malaysia. Nah, sekarang udah disepakati per tanggal 1 April. Ingat ya, per tanggal 1 April. Jadi kalau yang mau join ya jangan tunda-tunda ya, mumpung harganya masih harga paling termurah ya, nanti udah meningkat harganya plus 6%. Ya lumayan lah gitu Pak Ladin. Saya kira itu Pak, pengumumannya hanya 2 itu. Oke, terima kasih teman-teman di seluruh Nusantara yang sudah hadir ya dan berpartisipasi aktif ya di dalam diskusi kita tentang Discover Asia. Mungkin kami juga mohon maaf tidak semua mungkin bisa terlayani gitu ya Pak Sam ya. Mudah-mudahan ini tadi banyak laporan mereka nggak bisa masuk karena memang sudah terpental karena kita hanya 100 ya. Kapasitinya di sini. Memang kita sengaja kalau kita banyak di awal mubazir gitu ya, karena itu dibayar. Ya, dibayar. Jadi
Kalau Betul. ini nanti, insya Allah kayaknya Pak Sam memang siap Lebaran, nggak bisa ditunda lagi. Kita udah harus Ya, tingkatkan siap Pak. daripada Siap, paling tidak Ya. selama puasa ini ya tetap dia di 100 ya. Manakala itu memang seperti itu, nanti habis Lebaran kita tingkatkan 300. 300 terpenuhi kita tingkatkan menjadi 1000. 1000 terpenuhi kita tingkatkan 5000. Saya mau lihat sampai seberapa banyak nih apa warga negara Indonesia berpartisipasi di Asia Redox. ya, jadi Siap Pak. insya Allah ya, nggak ada masalah untuk itu Minggu ya. depan jangan lupa hari Minggu jam 10 ya, jam 10 pagi. Ya, jam 10 minggu depan. Jadi minggu depan sudah kita berpuasa ya bagi umat Muslim, tentu yang non Muslim juga ya sebagaimana biasa pasti memberikan penghargaan ya. Buat kita apapun pasti agak terbatas gitu ya. Nah, kami dari Asia Ridho Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita tetap sehat, bisa melaksanakan seluruh kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini dan bisa menikmati Idul Fitri ya bersama keluarga nantinya, dan tentunya nanti akan banyak tamu-tamu. Nah, taruhlah botol-botol ridho yang kosong itu di ruang tamu supaya menjadi bahan perbincangan gitu ya. Jadi prospeknya secara tidak langsung gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini semua kita tidak lama lagi akan segera bermula di Indonesia secara legal. Nah, untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kemudahan dan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk orang yang sudah ya hopeless ya terhadap penyakit yang telah mereka derita bahkan udah puluhan tahun gitu ya. Nah, inilah hebatnya ridho, tapi semuanya itu tentu tanpa izin yang suatu itu tidak akan tidak akan terjadi gitu ya. Demikian kami pembawa acara Aladinawi dari Pekanbaru dan pembicara utama kita Pak Sam Bahri dari Bubur. Ya, Cibubur. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Selamat beraktivitas, selamat terus berkarya dalam mengembangkan kebaikan ridho di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sam, Pak Aladin. Pak Sam.